Kalau tadi kita bicara soal bagaimana Forum Purnawirawan TNI ini mendesak agar Wakil Presiden ini dimakzulkan. Apakah secara konstitusi ada celah untuk memakzulkan Wapres? Celah atau peluang peraturan ada dua. Kalau celah itu mungkin politis. Iya. Kalau berdasar konstitusi, keluar konstitusi itu mungkin lebih gini. Ada mekanismenya kan? Mekanisme gini. Aturannya. Bisa. Presiden tuh bisa diminta dimakzulkan kalau terlibat korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun lebih ke atas dan melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela ini kan sangat fleksibel. Ya, subjektif. Nggak ada ukurannya loh, belum ada hukumnya. Tapi itu kan nanti keputusan politik. Politik jadinya. Tercela itu politik. Nggak ada undang-undang. Apa yang dikatakan tercela gitu nggak ada. Cari pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Itu politik. Dan perbuatan tercela yang dilakukan setelah dia menjabat sebagai pejabat negara. Bisa sebelumnya juga. Bisa sebelumnya juga. Kan di situ tidak disebutkan, maka saya katakan politis. Politisnya itu bisa. Nah, satu. Tapi syaratnya berat sehingga katakan hampir tidak mungkin. Karena harus 2/3 anggota DPR itu hadir dalam sidang sesudah diusulkan oleh 25 orang. Kalau 25 mengusulkan gampang ya. Suruh satu partai atau 2 partai, 25 mengusulkan. Tapi untuk hadir 2/3. Kalau zaman Pak Harto dulu pokoknya kalau mau hadir sampai 2/3 culik saja satu. Culik saja satu jadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nggak jadi kata Pak Harto. Iya. Waktu Pak Harto jaya-jaya tahun depan satu. Sehingga muncul petisi 50 itu. Iya. Nah ini kalau ini pun setuju 2/3 nanti ke MK dulu. MK kemudian memeriksa lalu membuat vonis konfirmasi namanya. Oh iya ini salah. Salah kembalikan MPR. MPR boleh memecat, boleh tidak. Jadi kecil sekali peluangnya. Tetapi saya ingatkan bahwa selama ini dan di dalam sejarah perkembangan di dunia tidak ada presiden yang dimakzulkan itu melalui konstitusi. Republik Prancis sampai Republik 1, 2, 3, 4, 5 kan dari pemberontakan dan selalu dianggap revolusi. Iya kan? Pak Harto itu mengambil kekuasaan Bung Karno kan? Iya. Tidak juga melalui konstitusi. Yang berarti apa? Disuruh buat Super Semar, Bung Karnonya, lalu kekuasaannya diambil secara real. Bung Karnonya diisolasi lah. Iya. Padahal Super Semar ini untuk melindungi Bung Karno kan? Iya. Tapi terus direkayasa bahwa Bung Karno tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa bertanggung jawab. Itu kan melanggar konstitusi. Tapi itu politik. Itu politik, tapi sah Pak Harto itu menurut hukum. Karena apa? Karena dalil hukum yang berlaku di Perancis itu dan di seluruh dunia dan di dalam literatur, literatur itu ditulis satu pemberontakan, pengambilan kekuasaan yang melanggar konstitusi itu kalau bisa dikonsolidasikan itu sah. Dalilnya kalau didukung rakyat. Pak Harto waktu itu kan didukung rakyat katanya karena ingin PKI bubar. Betul. Ya kan? Pak Harto yang berani bubarkan BA. Menjadi sah kan Pak Harto. Pak Harto waktu dijatuhkan tahun 98. Kan tidak ikut konstitusi. Seharusnya kalau jatuhkan Pak Harto tuh memorandum 1, 2, 3. Pak Harto enggak. Langsung diacam sidang. Mundur. Kata Harmoko. Iya. Mundur. Pak Harto kemudian mundur duluan kan? Tidak menunggu sidang. Iya, tidak nunggu Senin. Kalau Senin tidak mundur, kata Harmoko, MPR sudah siap memecat Pak Harto kan gitu kan. Gus Dur. Nah Gus Dur gitu. Gus Dur tuh jatuh tidak pakai konstitusi. Karena menurut konstitusi gitu. Kalau mau menjatuhkan Gus Dur, kalau bersalah diberi memorandum 1 dulu. Iya. Nah Gus Dur itu tidak ada salah, cuma keputusan Bulog Gate itu. Iya. Panitianya itu kan menyatakan Gus Dur patut diduga. Iya. Padahal menurut undang-undang kalau benar-benar melakukan, tapi diberi memorandum 1. Sudah itu harap perbaiki. Sebulan tidak perbaiki, gimana caranya patut diduga itu memperbaiki? Nggak bisa perbaiki. Turun 2. Lalu yang ketiga nih, Gus Dur dipecat tidak pakai memorandum 1, 2. Karena pemecatan terakhir itu karena mengganti Bimantoro kan? Iya. Iya kan? Bukan karena memorandum 1 dan ini langsung diberhentikan. Harusnya mengganti Bimantoro itu memorandum 1. Bimantoro angkat lagi kalau selesai kan. Tapi ini langsung diberhentikan. 1 lagi. KPPR nomor 3 tuh.
pemberhentian presiden itu harus dihadiri oleh semua partai yang ada. Pada waktu itu ingat, PDKB, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, tidak mau hadir sidang itu, tidak ikut. Jadi, nggak bisa. Tidak sah menurut konstitusi, tidak sah pemerintahannya. Tapi karena rakyat mendukung agar Gus Dur diberhentikan, rakyat itu artinya MPR, kekuatan politik mendukung, ya pemerintahan Gus Dur menjadi sah.